Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, selamat siang. Pada kali ini kita akan melaksanakan atau memperagakan praktikum yang berjudul pengukuran tahanan beban, ya, yang segera akan dilakukan oleh teman-teman untuk memperagakan praktikum tersebut. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan atau kita pelajari tentang percobaan praktikum ini. Terima kasih. Kami dari kelompok F akan melakukan praktikum pengukuran tahanan beban dengan saya Rafiul Bayu Mitra Sunda, Saya Ratila Valis Subiarto. Dan saya Fajira Anugrah. serta teman kami Muhammad Faiz Fadilah. Selamat siang. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan mengadakan percobaan yang bertopik atau berjudul dengan pengukuran tahanan beban dan kesalahan pengukuran. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kemarin dalam penjelasan praktikum sudah disebutkan bahwa tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan tahanan beban dengan menggunakan metode Volt Ampere meter, ya. Juga untuk menentukan besarnya kesalahan relatif serta dalam pengukuran besaran listrik. Nah, adapun alat-alat yang nanti kita gunakan seperti dalam peraga ini, ya. Ini adalah papan peraga yang disebut dengan breadboard, ya. Papan peraga disebut dengan breadboard. Kemudian ada multimeter, ya. Seperti ini multimeternya. Kemudian tentunya juga ada beberapa tahanan nanti, ya, beberapa komponen-komponen. Tapi nanti kita sebutkan aja komponen, kita sebutkan aja. Ini pas di sini break dulu, ya. Kembali ke sini, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan tentang breadboard, ya. Breadboard ini digunakan untuk mengadakan suatu analisa, ya, menganalisa atau dipakai untuk mengadakan suatu percobaan rangkaian, membuat rangkaian-rangkaian. Tapi perlu kalian ingat, dalam breadboard ini, ya, ada bagian-bagian, ya. Bagian yang paling atas, kemudian bagian tengah ini ada pin-pin seperti ini, juga ada bagian paling bawah. Nah, yang kalian perlu perhatikan, bagian paling atas dan bagian paling bawah ini terhubung secara horizontal, ya, terhubung secara horizontal. Nanti saya peragakan. Sedangkan bagian yang tengah ini dia terhubung atau terkoneksi secara vertikal. Baiklah, untuk lebih paham, ya, untuk lebih paham dalam ini akan saya peragakan koneksi, ya, koneksi atau hubungan pin-pin yang ada di dalam breadboard ini. Coba perhatikan teman-teman semuanya. Ini saya akan mencoba meragakan, ya, pin-pin yang paling atas. Ada dua, ya. Ini paling atas dan ini yang bawahnya. Ini secara sampai ke sana, ya, sampai ke sini. Ini terhubung secara horizontal seperti ini, ya. Coba kita lihat biar kalian lebih paham seperti ini. Maaf, salah begini, ya. Ini harus kita cek, kita peragakan, kita uji dengan tentunya dengan multimeter, ya. Dalam multimeter ini tentunya kita harus menggunakan apa untuk melihat hubungan suatu penghantar terhubung atau tidak, menggunakan ohmmeter. Kita coba kita berubah ke posisi ohmmeter seperti ini, ya. Terserah, misalnya kali 1 boleh karena ini hanya melihat aja. Oke, saya lihatkan. Sebelum Anda menggunakan multimeter, kalian cek dulu apakah multimeter ini berfungsi baik atau tidak. Seperti ini, mungkin kita cek, ya, kita seperti ini, artinya kita begini kan, lihatlah, goyang bukan, ya.
Setelah ini bergoyang ke kanan, ya, maka ini menunjukkan bahwa suatu penghantar itu terhubung, ya, seperti itu, ya. Seperti saya perlihatkan ini suatu kawat telanjang, ya, suatu kawat telanjang. Apabila saya hubungkan begini, maka dia bergoyang. Nggak ada dudukannya ya, seperti ini mungkin, seperti ini. Nah, ini suatu kawat, ya, kawat telanjang. Dan ini polaritas foto positif. Nah, kita akan melihat apakah ini terhubung atau tidak. Maka saya seperti ini langkahnya, ya, teman-teman semuanya. Maka di jarum itu, di jarum multimeter, dia akan menggoyang ke arah kanan. Kelihatan bukan? Jarum multinya goyang. Oke. Kalau ini kita putus, artinya ya udah, berarti putus ya hubungannya ya. Nah, dari belajar sini, saya harapkan kalian bisa memahami bahwa penghantar ini, ya, kita bisa melihat bahwa lane atau garis paling atas, ya, garis paling atas, kita cek terhubung atau tidak. Seperti ini kita peragakan. Ini seperti ini, ya. Multimetermu, oh salah ya, ini seperti ini, multimeternya goyang, bisa diperagakan mungkin sini. Maaf, supaya saya lihatkan biar lebih gampang melihatnya teman-teman semuanya, ya, seperti ini. Ya, kelihatan goyangnya? Oke, ya. Artinya apa? Artinya garis atau baris yang paling atas ini terhubung, ya. Ya, oke. Nah, tapi lihatlah, ya. Di sini ada perbedaan, ya. Nah, coba sebentar. Saya akan coba cek dulu apakah sampai sini terhubung, teman-teman. Kita cek. Kita cek dulu. Tidak ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ada space ya, ada space yang istilahnya agak lega jaraknya itu agak lega. Agak jauh gitu. Coba sebentar. Sampai di mana ya? Nih. Jadi ini dibagi dua ya, teman-teman semuanya ya. Dibagi dua. Nah, dia sampai sini ya, sampai sini terhubung. Tapi dengan kita pindah ke sini, coba ke ini, kita pindah ke sini, ke arah sini, maka dia sudah beda lagi barisnya. Paham nggak sampai sini? Ya, sudah beda karena dia tidak terhubung. Ya, ini ada space yang agak gede, agak lega di sini. Dia tidak terhubung antara sisi baris atas ini dengan sisi baris atas sebelah kanan. Dia akan terhubung dengan ini, seperti itu. Oke, paham? Oke. Terus kita coba lihatlah bahwa baris yang atas dengan baris yang bawah ini, ya, kita lihat nih, jangan lupa kadang-kadang mahasiswa terjebak di sini. Baris yang atas dengan yang baris bawah itu juga tidak terhubung. Oke, seperti ini, coba. Betul? Tidak terhubung. Tapi kita lihat baris yang bawah dengan baris yang bawah sini. Kita lihat ya. Ini ada baris bawah di sini. Baris bawah ya. Baris bawah, ini juga baris bawah ya. Pada lajur sebelah kanan dia akan terhubung. Betul? Goyang ininya. Oke, paham? Oke. Artinya dia terhubung secara horizontal. Paham ya? Demikian pula untuk yang bawah ini. Ini sama dengan yang atas. Nah, tetapi saya akan mencoba memperlihatkan untuk yang tengah seperti ini. Kita lihat bagaimana hubungannya yang tengah ini. Coba kita taruh yang pinggir ya, sini ya. Ini lihatlah. Saya coba colok sini. Dan yang hijau saya coba colok ke sini ya. Lihatlah, apakah ini sudah segaris? Sudah? Ya. Sudah ya? Segaris ya? Kita coba cek. Apakah terhubung atau tidak? Dia terhubung. Paham? Tapi coba kita yang hijau saya pindah nih ke baris berikutnya. Lihatlah, apakah ini segaris? Ya. Segariskah ini? Tidak kan? Tidak segaris kan? Oke, kita cek. Tidak terhubung. Ya. Satu lagi ilmunya,
Yang baris ini dengan yang segaris tapi di baris bawahnya. Lihatlah, ini segaris nggak dengan ini? Apakah ini segaris? Bisa ngelihat nggak? Bisa ya? Ini segaris. Kita lihat terhubungkah? Tidak terhubung. Artinya ini sampai di batas space ini dia tidak menghubungkan. Ya, paham ya teman-teman? Tapi ini dengan yang sini dia terhubung kembali seperti itu. Ya, sebanyak. Oke ya. Kalau paham, sekarang begini. Saya akan mencoba, kalian udah paham sini report ya. Saya akan mencoba menjelaskan fungsi-fungsi dari multimeter. Kemarin sudah ada penjelasan belum? Multimeter. Udah. Sudah ya. Saya tambah. Tapi berarti Anda sudah tahu? Apakah bisa saya tinggal? Apa perlu diulang? Diulangi lagi ya. Kalau kemarin udah yakin, saya tinggal. Gitu. Karena mengapa? Karena Anda dalam praktikum ini sangat terkait ya, sangat terkait dan terikat dengan alat ukur. Ya. Oke, kita nanti banyak bermain-main di DC ya, banyak bermain-main di DC, banyak bermain-main di tahanan ya, di resistor gitu ya. Jadi ini adalah kalau multimeter ini ya ada AC volt ya. Kemarin sudah saya jelaskan seperti ini, kita AC volt ini untuk mengukur tegangan AC ya. Tentunya pada saat kita menggunakan alat ukur ini kita harus mencari atau menempatkan pada batas ukur yang tertinggi ya, karena kita walaupun kita tahu tegangan di rumah itu 220 ya kan, itu kan kita lebih safe lagi, harus kita awali dengan yang tertinggi. Misalnya kita untuk mengukur sesuatu yang kita belum tahu seperti itu ya gitu. Oke, barulah kita kalau kita ukur ternyata dia belum terukur, kita turunkan dan seterusnya ya. Kita turunkan step by step. Kenapa? Kalau Anda langsung ujuk-ujuk di 50 misalnya langsung ukur ke 220, maka ini akan menjeplak ke kanan ya, seperti itu. Oke, ini untuk AC. Sedangkan yang sini untuk tegangan DC ya. Ini batas ukurnya sampai dengan 1000 maksimumnya. Ya, nah kita sama, jangan lupa ya 1000, kemudian kita turunkan 250 dan sama fungsinya seperti itu sampai batas terbawah di sini sampai dengan batas pada 0,1 ya, 0,1 di sini, 0,1 volt. Nah, ini bisa untuk mengukur tegangan. Sedangkan yang ini DC volt ya, ini adalah DCA. DCA ini dipakai untuk mengukur apa? Arus ya, DC ampere. Batas ukurnya dari ringnya dari 0,2 dari 50 mikro ya, 50 mikro, kemudian 2,5 miliampere, 25 sampai 0,25 ampere. Seperti itu ya, dari kecil dulu ya kan. Tapi kita harus mengukurnya berarti dari sini dong, dari yang gede ya kan, dari yang gede. Oke, sampai sini paham? Terima kasih kalau udah paham. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk mengukur suatu resistor ya. Ini kita ingat resistor punya beberapa cincin, ring dan seterusnya ya. Ada yang dikalikan 1 kilo, misalnya ini tidak terbaca, maka kita turunkan lagi ke 100, kemudian ke 10, ke 1 kali. Artinya apa? Kali 1 ini apa? Artinya penunjukan di sini ya. Misalnya ini karena posisi ada di sini, maka penunjukan di sini misalnya ini 1. Kita nunjuk ke 1, maka penunjukan dikalikan batas ukur ini. Berarti kalikan 1 kilo. Berarti berapa? 1000. Seperti itu. Kalau yang di sini berarti penunjukan di sini kalikan 100. Misalnya berarti 1 kali 100. 100 ohm. Seperti itu. Oke. Oke, next. Kemudian apa yang belum? Di sini untuk mengukur C. C itu adalah kapasitas dari kapasitor dalam satuan mikrofarad. Seperti itu.
Dan yang paling atas ini adalah untuk mengukur tegangan DC, biasanya maksimum plus minusnya untuk kayak berfungsi sebagai galvanometer ya. Goyang kanan, goyang kiri seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tar dulu. Saya lanjutkan lagi. Ini ya, ada metode lagi. Dan ini fungsinya apa? Seperti yang kami jelaskan kemarin bahwa coba kita lihat bisa nggak yang berdiri? Seperti ini, ya. Kalau kalian menggunakan, coba lihat ya. Misalnya saya akan menggunakan ohm, ya. Saya akan menggunakan ohm. Maka pada saat posisi seperti ini, kita harus menggunakan kalibrasi dengan cara seperti ini. Kita shotkan seperti ini, lihat. Dia tidak berada pada posisi 0. Tahu zeronya sebelah mana? Ini ya. Untuk membuat zero bagaimana? Kita atur ini ke arah sini ya. Ini maka ini adalah zeronya di sini 0 ya. Ini nolnya dan ini satuannya kalian lihat paling atas adalah simbol ohm ya. Jadi kita kalau mengukur ohmmeter mengukur resistor kita baca paling atas. Ini simbolnya ohm meter di sini. Di bawahnya volt ampere VA. Ini untuk mengukur tegangan dan arus ya. Menggunakan apa? Menggunakan angka-angkanya adalah yang di sini. Nolnya di sini tapi ya. Nolnya di sini. Ya. Kalau kita menggunakan batas ukur yang mana tadi 250 seperti ini, maka ini maksimum 250. 50 kita baca yang 50. 10 kita baca yang 10 seperti ini. Nolnya tapi dari arah kiri untuk volt dan ampere. Spesial untuk ohm, nolnya ada di sebelah kanan. Oke, paham ya? Coba kita lihat perubahannya. Ini saya lepas. Ini sudah 0 ya, sudah 0 ya. Saya lepas. Kemudian akan saya ubah nih ke kali 100. Coba kita lihat adakah perubahannya. Betul? Dia tidak posisi 0. Kita harus kenalkan lagi gitu ya. Kita atur lagi sedikit walaupun ada sedikit perubahan. Oke, seperti itu. Coba kita cek lagi. Coba kita arah ke kali 10. Apakah dia berubah juga? Seperti itu. Ya. Jadi setiap kali kita mengadakan perubahan batas ukur, kita harus selalu mengejas ya atau kalibrasi seperti ini ya. Kita adjust lagi. Kalau tidak apa sih pengaruhnya? Tidak akurat. Akurasinya tidak tepat ya kan? Misalnya merah-merah hitam emas ya. Kita tidak mengukur berapa sih merah-merah hitam emas? Merah-merah 220 misalnya. Kemudian ternyata kita mulainya dari sini gitu kan. Berarti dia mungkin terbacanya lebih dari 220. Maka harus kita lakukan kalibrasi seperti ini. Oke, paham? Oke. Paham ya? Coba kita lihat. Hanya lihatlah yang kita perhatikan hanya pada saat kita ukur ohmmeter. Karena pada saat ohm maka posisinya di kanan. Yang lain tetap biasa di posisi kiri ya. Paham ya? Oke, break dulu teman-teman. Boleh. Saya pengen ngerti kalian ini indera penglihatannya normal apa enggak gitu ya. Hanya pengen mengerti dan pengen menguji. Gitu ya. Coba deh. Ini ada apa namanya? Resistor ya? Resistor. Coba deh. Ini warnanya apa aja? Siapa yang mewakili? Boleh yang lain? Saya carikan lagi. Ini ada merah. Iya. Coklat. Siapa yang belum? Sama coklat. Merah, Iya. Siapa yang belum? merah sama emas. Iya. Iya, sama. Oke. Merah sama? Emas. Merah sama emas. Berapa nilainya? Merah. Apa sih dulu itu mana? Emas tuh yang berapa persen itu bukan? Ya, emas itu 5%. Berapa lupa saya tuh? 5% ya. 5%. Nah, coba dihitung. Kamu berapa semua hitung?
Raffi, coba Raffi berapa ketemu berapa? Saya ketemu Mana? ini Pak. 22. Ayo di share video, ayo. Raffi ketemu berapa? Ini Pak, saya ketemu angkanya 22 kali 10 pangkat 2, hasilnya 2200 dengan toleransi plus minus 5%. Kalau toleransi yang minus 5% itu 2090. Kalau yang toleransi plus 5% 230. Oke. Jadi nilai resistor antara 290 sampai Oke, 230 sip. ohm. Sekarang coba Raffi ya. Iya, Pak. Raffi buktiin. Nah, ini buktikan. Kan kamu teorimu. Iya. Nah, buktikan dengan praktek. Ukur dengan multimeter. Benar. Silakan sekarang kalau angka seperti ini ya, angka berapa tadi? 2310 ya? Ini kan 2310. Mana yang akan kamu pilih batas ukurnya? Seperti itu. Buktikan ya. Bagaimana cara kamu untuk mengukur resistor tadi? Oke, silakan. Oke, ini Pak. Ya, buktikan. Bisa kan? Kalau kelamaan di break dulu. Colok ini ya. Enggak, terserah kalau kamu lihat ya teman-teman, ini boleh di video teman ya. Nanti kalau ngukur sebaiknya salah satu tangan kita tidak nyentuh, jadi jangan nyentuh gini dua-duanya, oke? Karena ada kita punya air juga ya. Iya. Jangan dua-duanya, tapi salah satu kita gantung gitu, oke? Paham? Iya, Pak. Sip. Paham, Pak. Oke, silahkan dibuktikan apakah benar atau tidak, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana metodenya. Jadi kali ini kita akan mengukur resistor yang tadi sudah saya hitung dengan orek-orekan dan ini dengan multimeter. Kita akan taruh pada angka 1000. Ini sudah menunjukkan angka 1000. Lalu selanjutnya Bukan angka 1000 ya, batas ukur. oh ya, batas ukur 1000. Kali ini kita akan mengukur dengan multimeter dan ini kita langsung saja apakah benar. Oke, sebelum dilanjutkan, kira-kira apa yang langkah apa yang Raffi salah nih? Melakukan apa? Kalibrasi. Kalibrasi. Tidak melakukan zero. Apa? Nah, masih harus dilakukan dulu. Nah, ini teman-teman semuanya selalu dan selalu. Oke. Nah, kalian harus menunjukkan ke teman-temanmu juga. Kenapa enggak goyang? Belum nyala, Pak. Ntar dulu. Coba kita yuk. Oh, dia ragu-ragu, masih ini ya, nggak boleh ragu-ragu. Terus gimana itu? Ini dikalibrasi. Seperti itu. Bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan paralak? Nah, Siap, bagus. Oke, lanjut. Silahkan dibuktikan berapa? baik, kita akan membuktikan dengan menggunakan multimeter. Nah, ini Dua. Oke. Oke. Tadi naik turunnya berapa? di Coba saya bantu supaya nggak goyang. Coba. Mungkin karena masih candle ya. Seperti ini. Nah, kita gini aja. Tuh, jangan di jauh-jauh gitu, bentul-bentul ya. Kayak gini aja. Yang biasa aja kayak apa namanya? Megang ini. Tuh, gitu. Anteng kan? Iya, Pak. 2000 berapa? Kira-kira sesuai nggak? 1
2000 di perhitungan berapa? 2000 berapa? 2090 sampai Oke, 2210. 2090 ya. Karena ini pakai apa namanya? Analog, sehingga kita udah bener ya di atas 2000 ya. Karena dia tidak akan menunjuk angka 90 ya kan, analog. Coba sekarang kita lihat dengan menggunakan apa namanya ini? Digital. Oke ya. Pegang dulu. Nanti yang lain memperagakan ya. Langkah digital berarti kita pasang di batas ukur ini ohmnya ya. Mana sih? Oh ini ya. 2 kilo. Coba kita coba. Mana tadi? Apakah tinggi banget? Oke. Di situ ya angka 2000 sekitar 2019. Kalikan 2,19 kalikan apa? 1000 ya. Benar kan? Oh ya benar. Ya 2000 ya sekian 2000. Karena ini batas ukurnya 20 kilo ya. Batas ukurnya 20 kilo. Oke, paham semuanya? Coba yang lain paham, yang lain diperagakan. Oke, sekarang setelah rapi siapa? Fajira. Ya, Fatihah ya. Oke, semuanya dengan cara yang sama diperagakan biar kalian juga memegang alat ya, jangan cuma teori doang. Oke, ini tadi sudah dikalibrasi. Kalau nanti kalian Mbak Fatihah ya, turunin atau ini harus melakukan kalibrasi ulang. Oke, silahkan. Nanti kalau break dulu. Bentar. Dia mau. Jadi ini resistornya itu ada merah, kuning dan emas. Merah 2, kuning 4 dan emas toleransinya 5%. Kita akan membuktikan teorinya dengan mengukur menggunakan multimeter. Dan sudah terlihat di hasilnya itu resistornya itu 231.000 ohm dengan toleransi 5% plus 5% dan toleransi minus 5% nya 209.000 ohm. Jadi sekarang kita akan membuktikan dengan menggunakan multimeter digital. Ini resistornya yang merah, kuning, emas tadi yang 224 dengan toleransi 5%. Ini dan 0. Dan ini. Nah, hasilnya itu 221.000 ohm. Itu dengan hasil resistor atau hambatannya dengan toleransi 5%. Dari petunjuk praktikum ini kalian mencoba memperagakan percobaan 1. Nih. Ya. Untuk ini adalah teori-teorinya ya. Nanti datanya dipakai untuk mengolah teori ya. Datanya dipakai untuk mengolah ya berdasarkan teori ini seperti itu ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi praktikum. Materi praktiknya seperti ini ya. Ini kalian membuat rangkaian seperti ini, merangkai seperti ini ya. Ada V, ada I, ada tahanan beban. Saya akan meminta coba ini berapa ya tahanan beban? Supaya kita punya beban yang besar, caranya bagaimana? Beban yang gede. Misalnya R1 1 kilo, R2 2 kilo. Saya ingin punya R3 kilo. Kalian apakan RR itu? Digabung itu apa? Di seri. Di seri paralel. Serikan. Oke ya? Oke, di seri. Sekarang saya akan mencoba seperti ini, kalian coba ya. Gunakan ini sebagai berapa ini, coba dihitung yang paham. Ini berapa?
HP dong warnanya. Coklat itu 1. Berapa? Coklat merah 2. Hijau berapa? Ini coklat, merah, hijau. Hijau 5, coklat 1, merah 2. Berarti 12 dikali 10 pangkat 5. Iya. Berarti 1.200.000. Berarti 1,2 mega. Oke, 1,2 mega ohm. siap. Ini aja kita akan coba. 1,2 mega 10 2 5 mega 2 mega. ya 10 pangkat 5 Nah, pangkat 5 ya ini sebagai adukan 105 ya. 100.000 Sebagai adukan. Silakan dirangkai. 500.000. 100.000 Ini voltnya. mana Pak? Volt Iya, volt. pakai apa? Pakai multimeter. Pakai multimeter. Ampernya pakai multimeter satu lagi, mana yang multimeter? Yang analog. Iya, jadi dapat 1.200.000 kan. 1.200.000 di iya kan benar, di 200 dijadiin mega, jadi 1,2 mega. Nah, ini dua. Jadi apa namanya udah beda. Kalau ini udah beda ya, udah bisa dihitung. Ada dua alat ukur ya. Udah mulai. Ada dua alat ukur multimeter ini ya. Teman-teman semua analog saya pakainya. Kenapa analog? Saya kepingin Anda lebih apa ya? Teliti, bukan teliti ya. Lebih berpikir gitu loh. Kalau pakai digital kayaknya sih gampang tinggal baca gitu ya. Saya kepingin Anda lebih lebih menggigit gitu. Nah, yang satu saya minta kalian memfungsikan sebagai volt. Nah, simbol ini apakah AC apa DC, teman-teman? Simbol ini simbol apa? Sumber tegangan AC apa DC? DC. Oke. Berarti source kita adalah source DC. Oke. Kalau source DC, berarti mana yang kalian pilih ini? Apakah kalian memakai apa? Yang mana yang kalian pilih kira-kira? DC? DCV. Bukan ini ya, bukan yang merah ya. Berarti nanti kalian harus menggunakan DCV di sini seperti itu. Ya. Di situ. Kemudian yang satunya lagi mana tadi? Ini sebagai ampere ya. Oke. Kira-kira ditempatkan di mana ini? Di DCA ampere seperti ini. Oke, ini dari urutan yang terbesar. Oke. Nah, kemudian ada tadi beban yang saya minta tadi mana? Beban. itu Pak. Oke. Ya. Anda tinggal memfungsikan di sini sebagai beban. Misal, ini tadi berapa, Mas? Itu 1 juta, 1 mega. 1 mega. Oke. Coba saya nggak usah banyak-banyak datanya, 2 aja ya nanti ya. 1 mega kan? Kita coba di sini. Tep. Ya, tadi saya jelaskan kalau segaris artinya terhubung, ya. Berarti harus di bawahnya ke sini. Ya kan? Tar dulu misalnya ya. Gede banget ini dah. Susah juga ternyata. Oke, satu lagi yang mana tadi? Oke, ya, oke. Sip. Ada dua R yang saya pasang seperti ini ya. Ada 2 R yang saya pasang seperti ini. Seperti ini misalnya. Oke. Nanti karena ini coba lihatlah ya. Ini ada langsung pengukuran tekanan beban ya. Karena ada beberapa data RX-nya ya. RX ya. Ini kan ada E pada RX. Kita ambil dua data saja. Ini RX1. Ambillah datanya ini sebagai tahanan beban 1. Berarti RX2-nya ini sebagai beban. Beban 1, beban 2. Oke. Paham ya? Mungkin di situ dulu. Nah, sekarang yang penting merangkainya. Kita beli ya nanti. Ini kita nanti akan menggunakan ini sebagai R1 ya. R2 kemudian sesuai dengan
data yang ada di petunjuk praktikum ya. Karena di sini ada 5 data, maka kita nggak usah banyak-banyak aja, kita pakai 1, 2, yang 5 kita abaikan. Nah, di sini pada di sini artinya pada RX, atau ini nantinya atau tegangan sumbernya kita atur ke posisi 3, 5, 7, 9 dan 11 ya. RX di sini nanti kita atur RX1 misalnya tadi sekian ohm, RX2 sekian ohm. Maka berapa I miliampere pada tegangan 3 volt, pada tegangan 5 volt dan seterusnya. Gitu nggih. Oke, paham sampai di sini? Sebagai sumber tegangan kita menggunakan ini ya. Ini berfungsi sebagai source untuk sumber tegangan. Seperti ini ya. Maka Anda menggunakan sebelah kiri ini untuk mengatur voltage ya. Mengatur voltage kita naikkan seperti ini, maka penunjukannya ini ya. 0,15 ini 15, kemudian kita naikkan terus sampai berapa tegangan yang kita inginkan. Oke. Sedangkan yang di sini untuk current ya. Tapi kita tidak membutuhkan sumber arus ya. Kita hanya butuh sumber tegangan, maka kita abaikan saja di situ. Oke, saya peragakan. Nah, sebagai bukti untuk melihat berapa sih besarnya tegangan yang keluar dari sumber tegangan ini, kita bisa buktikan dengan kita tunjuk di sini. Oke. Nah, kita colokin di sini untuk mengukur ya. Oke, coba perhatikan mengapa ini seperti ini kondisinya. Jarumnya turun. Mengapa? Jika Anda menemui seperti ini, maka ini artinya polaritasnya terbalik. Ya. Harusnya ini positif ditempatkan di negatif. Merah kita dapatkan yang positif dan hitam kita dapatkan yang negatif ya. Kemudian kita atur misalnya 3 volt. Nah, seperti itu ya. 2,9 di sini berapa, teman-teman? Kalau kita pakai skala 10, oke? Lihat nih. Kita ada 10, 50, 250. Paham di sini? Ada batas batas 250, 10, 250, 50 VA ya. Maka kita baca yang skala 10 nih. Berarti kita baca yang bawah. 2,1 stripnya berapa? 2 ya. 2, 4, 6 ya. Kira-kira 2,6 seperti itu ya. 2,6. Betul? Kira-kira bagaimana penunjukan dia? Sama ya, kurang-kurang 2,6, 2,7. Paham seperti itu? Nah, saya akan coba ubah ke skala yang agak gede. Misalnya ke 50 ya. Oke. Saya coba, saya naikin ke 50. Seperti ini. Nah, karena ini ada di 50. Berarti ada 10, 50, 250. Kita pakai yang 50. Sekarang kita dianggap berapa kira-kira? Oke, berarti dia ada di sini. Ya, berarti ini kan berapa, Mbak? Sekitar 3. Oke, ya. Mengapa kalian harus mendekatkan ke membuat batas ukur yang lebih kecil? Kita udah tahu, berarti kalau posisi batas ukur 50 ini kan sulit dibaca ya. Maka kita lebih baik kita turunkan ya, dengan terlebih dahulu kita gini sebagai safety-nya, baru kita colokin lagi ya. Oke. Maka dia akan lebih gampang terbaca gitu ya. Sekarang kita akan coba lagi. Saya akan coba. Kalau 2,5 bagaimana? Apa yang terjadi? Lihatlah di sini jarumnya 2,5 saya ubah. Karena dia 2,6 dia akan loncat tinggi. Oke. Walaupun terbaca tapi dia akan mentok ke kanan. Oke. Apalagi kalau kamu ukur ke 0,25, pasti dia akan jeplak tinggi sekali. Oke. Namanya akan merusakkan alat. Paham? Terima kasih. Oke, kalau paham ini saya kembalikan ke posisi 0. Baiklah, kita akan membuat rangkaian pengukuran tahanan beban yang pada gambar ini dipraktekkan ke rangkaian ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada gambar rangkaian ini. Di sini ada E itu sumber tegangan. Sumber tegangan yang dipakai adalah DC power supply. DC power Supply. supply ini. Lalu
pada rangkaian ini terdapat ada voltmeter dan ampermeter. Nah, voltmeternya itu menggunakan multimeter analog dan ampermeternya menggunakan multimeter digital. Nah, untuk resistor atau hambatannya RX-nya yang ini resistor 1 mega, yang ini 1 mega, yang ini 1,2 mega. Pada data yang pertama itu menggunakan resistor 1 mega. Lalu yang kedua itu resistor yang ini dengan yang ini. Yang resistor 1,2 dengan 1 mega itu di seri jadi 2,2 mega. Kamu ngomongnya kan bisa apa? Nah, ini tempat untuk menghubungkan resistor dengan rangkaiannya itu namanya bridge port. Ya, saya akan menghubungkan kabel-kabel sini agar sesuai dengan rangkaian tersebut. Yang pertama, ini jepitan buayanya dijepit ke apa namanya, resistornya, disambungkan ke multimeter. Terus pada saat berakhir karena dia eselon 2 kan coret direke, bandingnya direke beli. Enggak. Pada saat direke lo enggak bisa itu kalau eselon 3 multimeter diputar sebagai I-nya. Sebagai I ampermeter. Enggak. Sini. Lalu sumber tegangannya Ini kebalik nggak tuh? Berapa? colokin ya. Ini tak Lalu Nanti mas. sambungkan sebagai I-nya. Taruh di sini. Nah, sambungkan lagi dari multimeter analog sebagai V. Sambungkan ke power supply-nya sebagai sumber. Nah, kita sambungkan kabel di power supply. Sebagai yang hitam sebagai negatif dan yang kuning sebagai positif. Ya, ini akan dinyalakan DC power supply-nya sebagai pembuktian apakah sudah benar rangkaiannya yang kita susun. Lalu kita lihat di multimeternya apakah bergerak dalamnya. Ya, sudah ya. Satunya lagi. Ya, sudah. Berarti rangkaiannya sudah benar. sudah berhasil. Kamu ambil dulu, ini sembari di video, ambil data dulu. Beban 1 kalian tulis nih, berapa eriknya, berapa tadi eriknya, ditulis di sini. Berapa tadi itu? Ya, tulis di sini, apa nanti sebagai laporan. Jadi nggak lupa. Terus kalian klik naikin 3 volt, gitu. Ya, 3 volt seperti ini. Ini tinggal begini. Saya catat ya, kayak wes geluduk. Tinggal begini, mana tadi satunya? Yang dapat ini ya. Engko tinggal begini aja main colok. Kalau pakai R1 ini seri berapa tuh? Baca nggak bedanya? Ya kan? Tinggal satu yang kita main-mainin. Engko sing iki, ngene atau ngene, silahkan. Kena loro ngene. Sing iki mati. Paham? Yang ini diem aja ini, jangan satu udah mainin satu doang.
3, oke. 3, kita itu ngambil 2 data. Berarti yang ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini salah. Ini nggak usah. Ini datanya itu jelek 1 ke 2,2. Oke? Paham? Ambil. Habis itu selesai sampai ini naik berapa tadi itu? 5 volt. Tetap dia berapa? Ambil lagi ke berapa? Kodok buka kilo pada 3 volt, ya kan? RX-nya kan sama tuh, misalnya. Atau nggak usah ya nggak apa-apa. Ini kan R-nya sama tuh, ya kan? 1 mega 2,2 11. Ya. Jalan. V-nya berapa? Pada 1,2 ini pada 3 volt. Ini berapa? Berapa? 2,6. 2,6. 10 loh. 3. Pada skala 10, 2, Ini kan. yang merah ini. Ini kan 3. 3,2. 3 yo. 3 kuwi. 3,2 itu. 3. Oke, 3 berarti mbok tulis gini, 3. Tadi 1 kan? 1, 3 ini 3. Bener? Ya, di sini ini 3. Tuh. Ya kan? Saiki berapa ampernya? Baca. Berapa itu? Jadi ini 0,02. 02. Coba naik sing gini. Yang dulu hanya tapi oke ya, saya simpan ya. Ini 5. Gak ada tulis-tulis. 4. 0,4. Lah kok gede iki? Itu ya. Ojo miring lah. Macane iki dah. Kayak gitu loh. Iki kan 6. Garis teleng ini itu dah. Hah? Apa iki? Nah. Oke, songo ada. Ada? Ini sambil ngejelasin. Ini 3. 9. Aku apa dia jelas? Bukan 7 volt ya 7, 9 volt ya 9, 5 volt nggak 5. Ini beda loh, beda. Kita iki anu deh, kurang deh. Coba dinaik apa ya? Iya. 2. Ya itu kan. Piro? 11. Itu senti 50. Berarti 10, berapa itu? 10, berapa? Iki 20 toh. Berarti iki 15. Berarti sak garis siji toh. Ini 11 berarti? Nah, 11. Iya 11. Jadi gue Iya 11 benar. 11 ya? 0,09. Apa? Nah, Waduh, Betul, betul. Baiklah, sekarang kita akan membuat rangkaian tahapan beban yang kedua. Sini kabel buaya akan kita sambungkan ke resistor. Lalu kabel buaya yang tadi yang sudah sambung ke resistor kita sambungkan ke ini. Kabel ini. Lalu kita colokkan ini ke sini. Kabel ini juga ke ampermeter. Lalu dari sini
yang multimeter analog akan sebagai voltmeter akan kita sambungkan ke sini. Sudah disambung, lalu yang ini akan kabel ini akan kita sambungkan ke kabel buaya yang mengarah ke sumber tegangan sini. Ini kabel buaya ini kita sambungkan ke sini, dan kabel ini yang dari resistor yang ini arahnya kabel buaya kita sambungkan ke sini. Lalu akan kita sambungkan kabel warna hitam ini ke kutub negatif pada power supply, dan kabel warna kuning akan kita sambungkan ke kutub positif.